Selamat datang keluarga Katolik ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, tanggal 17 Maret 2022. Adapun renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kepada murid-muridnya, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan sebuah kisah, yakni seorang kaya yang hidup di dalam kemewahan dan bersukacita atas rezeki yang ia miliki dengan memakai jubah ungu yang sangat halus, berpesta dan bersukaria. Sementara itu, di dalam rumahnya, ia dapat melihat ada seorang yang sangat miskin yang berada di dekat situ. Namanya Lazarus. Dia adalah seorang yang sangat miskin, yang dilukiskan pakaiannya compang-camping, dan dia sedang menderita penyakit tertentu sehingga tubuhnya borok. Kehadiran dia di tempat itu adalah hanya untuk mempertahankan kehidupan dia dengan menikmati makanan yang jatuh dari hidangan yang disantap oleh orang kaya tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, di sana tidak ada dialog. Kedua orang yang hidup dengan situasi yang sangat berbeda, dibatasi oleh kematian. Orang kaya itu pun mati dan orang miskin itu pun mati. Keluarga Katolik yang terkasih, perbedaan kehidupan yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas dunia ternyata berdampak pada kehidupan setelah kematian mereka. Orang kaya dicampakkan ke dalam api yang bernyala. Orang miskin Lazarus dibimbing, diarahkan, dijemput masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa Abraham di surga. Mereka hidup dalam keputusan pihak lain, keputusan Tuhan, berdasarkan hidup mereka sebelumnya. Keluarga Katolik yang terkasih, di sana terjadi percakapan antara Abraham dan orang kaya tersebut. Percakapan itu melibatkan Lazarus, di mana orang kaya itu meminta dengan amat sangat belas kasih dari Abraham agar Lazarus turun cukup memberikan sedikit air untuk menghilangkan rasa haus yang dahsyat ia miliki. Tetapi apa yang terjadi? Permintaan yang ditolak. Ada jurang pemisah yang tidak menjadi jalan untuk berkomunikasi, yaitu secara fisik. Lazarus turun. Maka permintaan berikut adalah, kalau aku sudah menderita, maka suruhlah Lazarus datang ke rumahku, ke rumah keluargaku, karena ada 5 orang yang sedang memiliki gaya hidup seperti aku. Mintalah mereka bertobat, supaya mereka jangan mengalami penderitaan seperti yang kualami ini. Saudara yang terkasih, permintaan ini pun ditolak oleh Abraham. Sebab kelima orang ini telah memiliki suatu karakter, pola hidup, kebiasaan. Seperti orang kaya tadi yang tidak peduli dengan orang lain. Sehingga pewartaan para nabi yang mengajak untuk peduli dengan orang lain tidak akan diterima oleh mereka. Keluarga Katolik yang terkasih, kisah ini menyampaikan kepada kita, yakni pertama, kisah ini hendak menyampaikan
kepada 5 orang, saudara orang kaya, untuk bertobat. Dan kisah ini juga menyampaikan kepada kita untuk menyadari akibat-akibat yang kita bawa dari kehidupan ini untuk kehidupan di masa yang akan datang, itu kehidupan di dalam surga. Keluarga Katolik yang terkasih, melalui kredo kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan itulah alasan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, agar kita sungguh percaya ke situlah kita akan mengarahkan perjalanan hidup kita setelah kematian. Tujuan surga menggerakkan kita untuk mendengarkan pewartaan para nabi, dan pewartaan itu membentuk karakter kita sehingga menjadi pribadi yang memiliki perasaan dan sikap dan tindakan peduli dengan penderitaan orang lain, peka dengan penderitaan orang lain, sehingga kita boleh berbagi dari keterbatasan kita, waktu kita, tenaga kita, rezeki kita, sehingga orang berkekurangan juga mengalami kasih Allah melalui kita. Inilah panggilan keluarga Kristiani. Inilah seruan di masa pertobatan ini. Kita diminta untuk memilih. Apakah memilih gaya hidup orang kaya tadi, dan ingat apa konsekuensi yang terjadi setelah kematian, atau bertobat sebagaimana yang diserukan oleh Bapak Abraham. Kalau kita tidak bertobat, pewartaan apapun juga yang diberikan kepada kita untuk berbelas kasih tidak akan merubah karakter kita, habit kita, dan menjadikan tingkah laku kehidupan seorang Kristiani. Keluarga Katolik terkasih, marilah kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang berbelas kasih dan mengurangi, bahkan menghilangkan sikap keluarga yang mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.